Belajar bersama Della dan Lona. Kali ini kita akan membahas tentang overdosis paracetamol. Yang pertama akan kita bahas adalah paracetamol. Dimulai dari pengertian, farmakologi, tanda dan gejala overdosis, dan patofisiologinya. Yang kedua adalah antidot. Dimulai dari pengertian, dosis, indikasi, kontraindikasi, farmakologi, interaksi obat, dan formulasinya. Paracetamol atau acetaminophen adalah obat untuk meredakan demam dan nyeri ringan hingga sedang, misalnya sakit kepala, nyeri haid, atau pegal-pegal. Paracetamol atau acetaminophen tersedia dalam bentuk tablet, sirup, tetes, supositoria, dan infus. Paracetamol diketahui dapat bekerja pada pusat pengaturan suhu yang ada di otak untuk menurunkan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam. Selain itu, paracetamol juga bisa menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu senyawa yang memicu nyeri dan bengkak ketika terjadi kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh. Merek dagang paracetamol yang dapat kita temui yaitu Bodrex, Sanmol, Thermorex, dan lain sebagainya. Paracetamol termasuk dalam golongan obat bebas yang termasuk dalam kategori analgesik dan antipiretik. Farmakologi paracetamol. Paracetamol merupakan obat golongan non-opioid dengan onset analgesik dan antipiretik yang cepat, 5-10 menit analgesik dan 30 menit antipiretik, dengan lama kerja 4-6 jam dan dieliminasi melalui hati serta memiliki morfin sparing effect, dengan indikasi terapi jangka pendek untuk demam dan nyeri, derajatnya ringan sampai sedang. Pemberian paracetamol bisa diberikan secara oral atau rektal dan intravena. Oral atau rektal dengan dosis pada dewasa diberikan obat paracetamol dalam 500-1000 mg dalam satu kali minum. Sedangkan pada bayi atau anak diberikan obat paracetamol sekitar 10-15 mg per kilogram berat badan anak. Yang kedua adalah dosis intravena. Dengan dewasa dengan berat badan di atas 50 kg diberikan sebanyak 1000 mg per pemberian, interval minimal 4 jam, dosis maksimal 4 gram per hari. Dengan anak dan dewasa di atas 33-50 kg diberikan 15 mg per kilogram berat badan, interval minimal 4 jam dengan dosis maksimal 60 mg per kilogram berat badan. Anak dengan berat badan 10-35 kg diberikan 15 mg per kilogram berat badan, interval minimal 6 jam, dosis maksimal 60 mg per kilogram berat badan. Bayi dengan berat badan di bawah 10 kg diberikan 7,5 mg per kilogram berat badan, interval minimal 6 jam, dosis maksimal 30 mg per kilogram berat badan. Dewasa dengan gangguan ginjal diberikan dosis sesuai BB atau berat badan, interval minimal 6 jam. Kontraindikasi dan interaksi obat. Kontraindikasi hipersensitif dan gangguan hati berat. Dan interaksi obat, hati-hati jika dikonsumsi bersamaan dengan barbiturat, antikoagulan, dan amoxicillin. Peringatan dan perhatian. Ibu hamil dan menyusui, alkoholisme kronik, dehidrasi, malnutrisi, dengan cadangan glutathione rendah, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal berat, dan efek samping, malaise, kenaikan kadar transaminase, ruam, reaksi hipersensitif, hepatotoksis atau overdosis. Tanda dan gejala keracunan paracetamol terjadi dalam 3 fase, yaitu fase pertama dimulai dalam beberapa jam setelah overdosis, terdiri dari mual, muntah, penampilan pucat, dan berkeringat. Namun pasien seringkali tidak memiliki gejala spesifik atau hanya gejala ringan dalam 24 jam pertama keracunan. Pada kejadian yang jarang terjadi, setelah overdosis yang tinggi, pasien dapat mengalami gejala asidosis metabolik dan koma di awal perjalanan keracunan.
Fase kedua terjadi antara 24 dan 72 jam setelah overdosis dan memiliki tanda-tanda peningkatan kerusakan hati. Secara umum, kerusakan terjadi pada sel-sel hati saat hepatosit memetabolisme parasetamol. Gagal ginjal akut juga dapat terjadi selama fase ini. Biasanya disebabkan oleh sindrom hepatorenal atau sindrom disfungsi multiorgan. Dalam beberapa kasus, gagal ginjal akut mungkin merupakan manifestasi klinis utama dari toksisitas. Fase ketiga terjadi pada 3-5 hari dan ditandai dengan komplikasi nekrosis hati masif yang mengarah ke gagal hati fulminan dengan komplikasi gangguan koagulasi, gula darah rendah, gagal ginjal, ensefalopati hepatik, pembengkakan otak, sepsis, kegagalan multiorgan, dan kematian. Jika fase 3 pasien tetap hidup, maka nekrosis hati yang berkembang akan berhenti dan fungsi hati dan ginjal biasanya kembali normal dalam beberapa minggu. Tingkat keparahan toksisitas parasetamol bervariasi tergantung pada dosis dan apakah pengobatan yang tepat telah diterima. Dalam kasus overdosis parasetamol, jalur sulfat dan glukuronida menjadi jenuh dan lebih banyak parasetamol dialihkan ke sistem sitokrom P450 untuk menghasilkan NAPQI. Akibatnya, pasokan glutathione hepar menjadi habis karena kebutuhan glutathione lebih tinggi daripada pembentukan barunya. Oleh karena itu, NAPQI tetap dalam bentuk toksiknya di hati dan bereaksi dengan molekul membran seluler, mengakibatkan kerusakan dan kematian hepatosit yang meluas yang menyebabkan nekrosis hati akut. Antidot parasetamol. Asetilsistein adalah obat untuk intoksikasi parasetamol. Obat ini digunakan untuk melindungi hati saat terjadi keracunan atau overdosis parasetamol. Berbeda dengan asetilsistein mukolitik yang digunakan untuk terapi simptomatik bronkitis, emfisema, pneumonia, dan cystic fibrosis. Efek terapi obat asetilsistein adalah dengan menjadi hepatoprotektor. Mekanisme kerja dengan cara memperbanyak glutathione pada hati, bekerja sebagai pengganti glutathione, dan meningkatkan konjugasi sulfat non-toksik dari parasetamol. Indikasi dan dosis. Indikasi asetilsistein antidot pada pasien keracunan parasetamol diberikan secara intravena melalui infus atau peroral melalui selang nasogastrik dengan dosis berdasarkan umur dan berat badan. Pemberian intravena dikenal dengan 21-hour regimen. Kontraindikasi dan peringatan. Kontraindikasi penggunaan asetilsistein adalah riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini. Tetapi pasien overdosis parasetamol tetap dapat diberikan obat ini dengan berhati-hati. Peringatan saat meresepkan obat ini adalah kepada pasien riwayat asma, karena beresiko bronkospasme. Farmakologi. Farmakologi asetilsistein adalah bertindak sebagai hepatoprotektor pada kondisi keracunan parasetamol. Asetilsistein antidot dapat bekerja efektif untuk mencegah kerusakan hati akibat keracunan parasetamol bila diberikan segera dalam waktu 8-10 jam pertama. Farmakologi secara farmakodinamik. Asetilsistein antidot bekerja sebagai hepatoprotektor dengan cara memperbanyak glutathione pada hati, bekerja sebagai pengganti glutathione, dan meningkatkan konjugasi sulfat non-toksik dari parasetamol. L-sistein merupakan prekursor antioksidan enzim glutathione. Sekitar 4% fraksi metabolik dari parasetamol dimetabolisme di hati oleh isoenzim CYP2E1 dan sitokrom P450 atau CYP menjadi N-asetil P-benzoquinomin atau NAPQI yang merupakan zat toksik untuk hepar. Senyawa NAPQI dapat diikat oleh glutathione sehingga membentuk metabolit yang non-toksik, yaitu konjugasi metabolit sistein dan mercapturic acid.
Ketika terjadi overdosis parasetamol, maka semakin besar parasetamol yang dimetabolisme oleh enzim CYP dan jumlah glutathione yang sedikit, sehingga menyebabkan naiknya jumlah NAPQI. NAPQI dapat berikatan dengan sel hepar yang menyebabkan nekrosis lobulus sentral pada hati. Asetilsistein mencegah NAPQI berikatan dengan sel hepar sehingga mencegah terjadinya kerusakan hati. Farmakologi secara farmakokinetik. Asetilsistein antidot diberikan melalui injeksi intravena atau peroral. Obat ini diserap secara cepat melalui saluran peroral, sehingga dapat diberikan melalui selang nasogastrik. Tahapan farmakokinetik yang pertama adalah absorpsi. Obat asetilsistein diabsorpsi dengan cepat melalui saluran pencernaan. Bioavailabilitas asetilsistein secara oral adalah 4-10%. Waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi puncak pada plasma pada penggunaan asetilsistein secara oral adalah setengah sampai 1 jam. Yang kedua adalah distribusi. Volume distribusi asetilsistein adalah 0,47 liter per kilogram berat badan. Asetilsistein berikatan dengan protein plasma atau protein dinding plasma sebanyak 83%. Yang ketiga adalah metabolisme. Asetilsistein dimetabolisme di hati dan dinding saluran cerna. Asetilsistein dapat dimetabolisme menjadi sistein, disulfida, dan konjugat. Yang terakhir adalah ekskresi. Asetilsistein diekskresi melalui urin. Waktu paruh obat asetilsistein yang digunakan secara intravena adalah 5,58 jam. Waktu pengeluaran rata-rata asetilsistein adalah 0,11 liter per kilogram berat badan per jam. Efek samping. Efek samping yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan asetilsistein diantaranya 1. Bronkospasme terutama pada pasien asma akut yang disebabkan oleh pelepasan histamin lokal dan penghambatan takifilaksis alergen oleh asetilsistein. 2. Reaksi hipersensitivitas seperti angioedema, pruritus, urtikaria, ras, takikardi, dan hipotensi. 3. Gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Pemberian asetilsistein intravena dapat menyebabkan interaksi anafilaktoid yang ditandai dengan ruam, wheezing atau sesak, atau hipotensi. Jika terjadi reaksi ini, perlu dilakukan penanganan suportif. Pemberian asetilsistein dapat ditunda atau tetes infus bisa diperlambat. Kemudian, pasien diberikan antihistamin atau bronkodilator bila diperlukan. Interaksi obat. Efektivitas obat asetilsistein akan berkurang bila dikonsumsi bersamaan dengan obat yang mengandung logam, seperti zat besi dan copper. Selain itu, penurunan efektivitas dapat terjadi jika digunakan bersamaan dengan obat antimikroba, seperti amfoterisin B, ampicillin NA, erythromycin lactobionat, dan tetrasiklin. Sebaiknya obat asetilsistein tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat antitusif, karena dapat menyebabkan penumpukan lendir pada saluran nafas. Untuk menggunakan asetilsistein pada pasien asma akut atau yang memiliki riwayat bronkospasme, sebaiknya disertai dengan pemberian bronkodilator. Formulasi. Formulasi asetilsistein adalah dalam bentuk larutan 10% dan 20%, yaitu mengandung 100 mg per mililiter atau 200 mg per mililiter asetilsistein. Pemberian asetilsistein antidot adalah dengan injeksi intravena atau peroral.